Assalamualaikum, selamat datang. Oke, setiap tahun pasti deh ada satu pertanyaan yang selalu muncul. Kenapa ya tanggal mulai puasa Ramadan itu sering banget beda-beda? Ini udah jadi teka-teki tahunan kan? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi dan apa sih sebetulnya yang jadi akar perdebatannya? Pasti pernah kan? Mungkin tetangga sebelah rumah atau bahkan saudara di kota lain mulainya beda hari sama kita. Nah, fenomena ini tuh terjadi di seluruh dunia. Bahkan, ya, dalam satu negara yang sama pun bisa beda. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa bisa begitu dan apa aja sih argumen dari masing-masing pihak. Oke, langsung aja kita bedah ya. Ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kenapa tanggalnya bisa beda. Kedua, kita lihat dua metode utamanya, perhitungan lawan pengamatan. Ketiga, gimana cara masing-masing pihak membaca dalil atau teks sucinya. Keempat, ada lagi nih perdebatan lain. Bulannya itu global atau lokal? Dan terakhir, kita akan lihat usulan jalan tengah untuk bisa bersatu. Siap? Mari kita masuk ke bagian pertama. Kenapa tanggal Ramadan berbeda? Nah, biar gampang bayanginnya, kita coba lihat contoh nyata deh. Kita intip sedikit ke masa depan, ke tahun 2026. Jauh-jauh hari sebelum puasa, kelompok-kelompok besar di Indonesia itu udah punya proyeksi tanggal mulai Ramadan yang beda. Coba lihat di sini, PP Muhammadiyah yang pakai metode hisab atau perhitungan itu udah menetapkan tanggalnya, 18 Februari 2026, pasti dari jauh-jauh hari. Tapi di sisi lain, pemerintah bareng NU yang pakai metode ruqyat atau pengamatan langsung masih akan menunggu keputusan sidang isbat. Jadi dari awal aja udah kelihatan kan, dua metode, potensi dua hasil yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya di bagian kedua ini. Perhitungan versus pengamatan. Jadi pada dasarnya ada dua mazhab utama dalam menentukan awal bulan baru. Yang satu pakai hitung-hitungan astronomi, yang kita sebut hisab. Satunya lagi pakai pengamatan langsung dengan mata, yang disebut ru'yat. Nah, ini bedanya. Hisab itu basisnya perhitungan astronomis yang super presisi. Pakai rumus, pakai data ilmiah. Hasilnya, kepastian jauh sebelum waktunya. Ini yang dipakai Muhammadiyah. Kalau ruqyat, ini soal observasi langsung. Kita harus benar-benar melihat bulan sabit baru dengan mata. Jadi keputusannya baru bisa diambil di hari ke-29. Ini metodenya NU. Gampangnya gini deh. Hisab itu kayak lihat jadwal kereta, udah pasti jamnya. Ruqyat itu kayak nunggu di stasiun sampai keretanya kelihatan datang. Tujuannya sama, caranya beda banget. Terus, apa sih yang mereka cari? Nah, baik hisab maupun ru'yat, dua-duanya itu fokus ke satu hal, hilal. Hilal ini adalah bulan sabit baru yang tipis banget, yang jadi penanda dimulainya bulan baru dalam kalender Islam. Jadi, intinya adalah konfirmasi keberadaan si hilal ini. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Gimana kalau pas hari ke-29, hilalnya nggak kelihatan? Mungkin karena mendung atau posisinya terlalu rendah. Nah, metode ruqyat punya jalan keluar yang namanya istikmal. Gampangnya, kalau hilal nggak kelihatan, bulan sebelumnya, yaitu Syaban, otomatis digenapkan jadi 30 hari. Simpel kan? Ini jadi solusi praktis kalau pengamatan visual gagal. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa sih ada dua metode yang beda banget? Dasarnya dari mana? Nah, ini yang paling menarik. Ternyata, kedua kubu ini sama-sama merujuk pada teks suci yang sama. Bedanya cuma di cara mereka menafsirkannya. Ini dia dalil utamanya, sebuah hadis yang sangat terkenal. Berpuasalah kalian karena melihatnya, hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Bila ia terhalang dari pandanganmu, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Kelihatannya jelas ya, tapi kata kunci melihatnya inilah yang jadi titik awal perbedaannya. Mari kita lihat gimana dua pihak menafsirkan kata ini. Jadi begini, menurut kubu ru'yah, perintah melihat itu ya harus diartikan secara harfiah. Pokoknya harus ada penglihatan fisik. Kalau nggak kelihatan, ya belum masuk bulan baru, meskipun hitungan bilang udah ada. Sebaliknya, kubu hisab berargumen begini. Dulu, melihat itu satu-satunya cara yang ada. Sekarang, kita punya ilmu pengetahuan, yaitu astronomi, yang jauh lebih presisi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengetahui posisi bulan. Jadi ini soal tafsir, harfiah versus tujuan atau esensi dari perintah itu. Selain itu, teman-teman dari kubu hisab juga punya dalil lain, misalnya dari Al-Quran Surat Yunus ayat 5, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, kata perhitungan di sini mereka jadikan dasar bahwa Al-Quran sendiri mendorong kita untuk menggunakan ilmu hitung atau sains untuk menentukan waktu. Oke, kita masuk ke bagian 4. Kalau Anda pikir perdebatan hisab versus ruqyat itu sudah cukup rumit, tunggu dulu. Ternyata ada satu lapisan perdebatan lagi. Kali ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana kita tahu ada bulan baru,
tapi pengamatan di mana yang dianggap sah. Jadi perdebatannya begini, ada yang namanya pengamatan lokal atau matlak lokal. Pandangan ini bilang, kalau hilal terlihat di Indonesia, ya itu cuma berlaku untuk Indonesia dan sekitarnya. Negara lain yang matlak atau horizonnya beda, ya harus lihat sendiri. Ini pandangan yang dianut NU dan pemerintah kita. Nah, lawannya adalah pengamatan global. Menurut pandangan ini, kalau ada satu saja kesaksian hilal yang sah dimanapun di dunia, misalnya di Brazil, maka itu berlaku untuk semua muslim di seluruh dunia. Jadi semua harus mulai puasa bareng. Nah, pendukung pandangan global ini punya 3 argumen kuat. Pertama, kata mereka, perintah puasa di Al-Quran dan hadis itu kan sifatnya universal, buat semua muslim, bukan dibatasi per wilayah. Kedua, argumen utama untuk pandangan lokal itu ternyata bukan perintah langsung Nabi, tapi lebih ke penalaran pribadi seorang sahabat. Ketiga, dan ini penting banget, di zaman sekarang dengan teknologi komunikasi super cepat, berita hilal terlihat di satu negara bisa sampai ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Jadi batasan geografis itu udah nggak relevan lagi. Nah, setelah melihat semua kerumitan ini, pertanyaannya terus gimana dong biar bisa satu? Apa ada jalannya? Di bagian kelima ini, kita akan lihat sebuah usulan solusi yang akarnya ada di dalam tradisi hukum Islam itu sendiri. Kuncinya ada di kaidah fikih ini. Perintah imam, pemimpin atau khalifah menghilangkan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihad. Maksudnya apa? Intinya begini. Dalam masalah di mana para ulama boleh berbeda pendapat, ini yang disebut ijtihad, keputusan seorang pemimpin tunggal itu bisa menjadi final dan mengikat. Jadi, keputusan pemimpin bisa mengunci salah satu pendapat yang valid untuk diikuti bersama-sama demi persatuan. Jadi prosesnya bisa digambarkan dalam 3 langkah. Langkah pertama, kita harus akui dulu bahwa semua metode ini, hisab, ru'yat, lokal, global, itu semuanya adalah hasil ijtihad para ulama yang valid. Nggak ada yang salah mutlak. Langkah kedua, perlu ada satu pemimpin tunggal, misalnya seorang khalifah, yang meneliti semua pendapat ini, lalu secara resmi memilih atau mengadopsi satu metode untuk semua. Nah, langkah ketiga, keputusan pemimpin ini menjadi hukum yang mengikat. Jadi metode yang dipilih itu yang wajib diikuti oleh semua orang di bawah kepemimpinannya secara legal. Jadi, tujuan akhirnya apa? Tujuannya adalah satu, adanya satu waktu mulai puasa Ramadan dan satu waktu Idul Fitri yang berlaku secara global. Satu tanggal untuk semua yang ditegakkan oleh satu otoritas tunggal. Dengan begitu, umat Islam di seluruh dunia bisa merasakan kebersamaan dalam memulai dan mengakhiri ibadah. Nah, ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup untuk direnungkan. Di tengah dunia yang penuh dengan keragaman interpretasi, apa sih yang sebetulnya kita butuhkan untuk mencapai persatuan? Apakah sebuah keputusan tunggal yang mengikat? Atau justru sikap saling menerima dan menghormati keragaman itu sendiri? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.